Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum Kak Dinto, kalau diterjemah, muka-muka ajunan setajik pas selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Tentu jawabannya harus tegas, yakin dan kompak. Waalaikumsalam engkike muka-muka pada pas selamat sareng Allah. Caranya bagaimana? An-nazru ala wajhil alim ibadah. Kan ngabes tok kareng alim ibadah. Jaduk nunduk. Munduk-nunduk dia ada dua kemungkinan. Setong kan lagi dengaki, dua asli tengit. Daripada payah dia lah. Jadi menatap wajah ulama agar timbul mahabbah, kecintaan, netes air mata karena cinta. Kalau ben sebuah doa dunia akhirat muka-muka pada ipapolong swargana Allah, maka setiap tetes air mata akan dinilai ibadah oleh Allah. Tapi menunduk karena tengit nyap-cap kia remare apa? Jail-jail mereka. Coba bas ngebas dulu, ngebas dulu. Kiniin basnya biar kedengaran betul. Coba sekali lagi, nah, nyaman deh lah. Beri beri kopi bas, saya juga sonje boleh tak coba boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para masyayikh, para kiai. Akhussu bidzikri, di samping kiri saya ada Kiai Faik yang dikenal begitu sarang ajunan seteja Syebatan Kaula Muljaki. Di samping kanan saya ada jajaran dari TNI. Ini adalah TNI kita yang harus kita banggakan. Pada pengajian hadir dia, muka-muka akan menjadi sahabat kita tidak hanya di dunia tapi di akhirat, mudah-mudahan sama-sama. Sahibul Hajah Bapak Ustadz Ahmad Fauzi beserta keluarga, hadirin kaum muslimin, masyarakat Sumaka rahimakumullah. Sumaka ini berbicara persoalan kematian itu sesuatu yang pasti. Tetimpian mun mangken negaki odi benih selamat dari mati ke boleh. Tunggu giliran aja. Takok ke mati tak oleh, bengal ke mati tak oleh. Boleh ni kan. Ada virus corona misalnya saat ini kita banyak mendengar. Apa ada virus ya? Ada. Sombong ke penyakit tak oleh, takok ke penyakit tak oleh. Takok tak takok mati dia. Sebelum ada virus corona di Indonesia, kematian sudah banyak. Sebelum ada virus, Pak. Sudah banyak ada yang mati. Mak perlu takok jadi.
Atau kemudian umumkan nanti bahwa Indonesia bebas 0% dari corona. Jangan tenang. Pak Kun mati, berdisi mati Pak Kun. Nggak kali lagi. Kenapa? Karena kematian itu bukan karena penyakit. Dalam konsep ajaran agama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada banyak dalil. Kullu syai'in halikun illa wajhah, bahwa segala sesuatu yang ada ini akan mengalami kehancuran illa wajhah, kecuali Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap berjiwa, setiap manusia yang bernafas, binatang, dha'iqatul maut, akan mencicipi kematian. Jadi mesti mati Pak. Bian, gula bian ini mesti. Bila si mati lagi ya, dia tak tahu ke mati. Mangan tak boleh nyari mati tak boleh. Takut ke mati tak boleh. Nyari mati mungkin karena terlilit hutang, punya banyak persoalan, kemudian bunuh diri, salah dalam agama. So, kematian itu yang memegang Allah. Di Jepang baru-baru ini dikabarkan ada orang yang banyak hutang, dia punya perusahaan, tak mampu majer, dia mau mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Naik ke hotel lantai 47 lebih, dari tas pas loncat, niat mati aja. Loncat, apa yang terjadi? Keker-keker tegang kasur sih babo. Saat loncat tepak kering tegang kasur ya babo. Saya mati si tegang kasur, saya loncat kok nyaman tidur. Artinya apa? Takdir berkata lain Bapak. Jadi tidak ada caranya. Kematian gak usah dicari. Pasti mati biar. Takut kepada mati juga tidak bisa. Kenapa? Wa in kuntum fi burujim musayyadah. Sekalipun dalam benteng yang cukup kuat, kematian akan menyusul Anda. Seorang jenderal besar, Bapak Soeharto, mantan presiden Republik Indonesia, terkaya dia di masanya, peringkat keempat sedunia, Pak Harto, jenderal. Saat kemudian hampir wafat, dia mengalami sakit. Saya tahu betul karena saya juga menjenguk saat beliau itu mau wafat. Jogo Pak, luar biasa, ada 50 dokter spesialis. Menggulaban banjek pesen dokter spesialis. Anak saya sakit, masuk dokter spesialis. Panganga aku bener. Botok meletak nyaman ngakan. Serok nganga center. Ladang tenggorokan kiai. Jangan banyak makan chicken, makanan yang berminyak, manisan hentikan dulu ya. Terima kasih Pak. Tanya berapa Pak? 100 ya. Sanganga ando 100 itu. Makrang larang telu dokter spesialis. Ya Ki Malik ya, berapa kali anga bitong marin dan dinar. Larang ilmu larang. Loh Pak Harto seluruh dokter Pak, spesialis penyakit dalam, jantung, kemudian juga penyakit macam-macam. Tebus pun dengan anaknya ini. Tapi apa yang terjadi? Kematian tetap menyusul, karena kematian bukan karena penyakit, memang batas kontrak kehidupan manusia. Angan jak bang sombong. Jenderal bayi mati Pak. Awalnya ke Pak Hansip dia sih pada dinar dia. Dari macam nah, ayo di samping kita hidup perbanyak zikir kepada Allah. Lah, bicara persoalan kematian kini ada batas kontrak hidup. Kemalik ini jelas batasnya berapa, Allah yang tahu. Urusan kematian tidak ada yang tahu. Pernah Nabi ditanya, "Qulir ruh min amri rabbi, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Pernah ditanya Rasul. Kanjeng Nabi, minabi ajunan cek Rasul. Coba tebak kapan saya mati itu. Kanjeng Nabi tidak langsung menjawab, karena apa yang disampaikan oleh Nabi sebenarnya wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia selalu mentengadahkan kepalanya ke langit menunggu malaikat Jibril datang. Bila si mati orang menunggu Jibril. Jibril datang tidak membawa kasus umurnya itu enggak. Tapi ayat yang dibawa kulir ruh, katakan Muhammad, ar-ruh, adapun urusan ruh min amri rabbi, urusan Allah. Sekalipun Nabi tidak tahu berapa umur orang itu. Cuma kalau ada orang bertanya, fa idza sa'alaka ibadi anni,
Kalau ada orang bertanya, di mana Tuhanmu Muhammad? Katakan saja, fa inni qarib. Sebenarnya aku selalu dekat dengan manusia itu. Sebun Allah. Kanjeng Nabi wae tak tahu aja Pak, ke umur orang. Awalnya kun birak dukon ri. Pek nepek dari koncone long muncan koncone long ben kari telwari sematian. Polan cet pocet tak betul tuh. Tahu usah, ndak ada yang tahu kematian. Lah sebenarnya kematian itu adalah batas kontrak hidup. Cuma Nabi itu memberikan cer-ancer. Cer-ancer kenapa ya? Baina sittin wa sab'in, kisaran umur manusia umat Nabi Muhammad antara 60 tahun dan 70 tahun. Al-Fakir Abdul Malik Sanusi lahir tahun 1971. Engkau lahir betul setan. Saudara Ahmad Fauzi nika santri compok di Minggu lagi kan gini ini tapi kok menurut raja kok lah jom saben kayak gini kok gede bodoh gini. Coba bayangkan 71 lahir berarti sekarang tahun 2020 umur kaula pun 40 sangat Pak. Andai saja kematian benar apa yang disabdakan oleh Nabi pas sesuai bentang di karena kisaran pas sebitek ke Malik dia maka sebenarnya sisa kontrak kehidupan ke Malik kali 11 tahun Odi mau cari apa hidup tahun dateng kira sebolo lah tahun dateng boleh kira sangang tahun tahun boleh kira bulung tahun coba pikir embian jak mikir gula melolo Pak malang kok melolo si pikir ada kan banyak situaan benkon kena abdi ini sekat sangat gitu tahun dateng biar si mati astagfirullahaladzim ini takut nggak takut kematian akan menyusul kita Bapak. Tapi konsep agama gimana? Tak usah takut ke mati, kan mereka takutin bakun mati, tak takut bakun mati. Yang betul persiapkan kematian, persiapkan amal agar tatkala kita kembali kepada Allah termasuk hamba-hambanya yang terbaik. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, panggil bagi pengira. Le salah bentangan dia bah tak ada saya angko mana bentang mati. Kini kan biar lok mungkin belum mana bentang. Dak remah. Ada terang mun bedaya dan dia elok melok tahlilan. Mari na paling mari pengajian lap sunu lap pole ni ke bungkun. Persiapkan kematian. Siapnya apa Kiai? Ya pertama ayo perbanyak istighfar kepada Allah. Yang namanya manusia mesti punya dosa. Tidak ada manusia yang bersih. Tidak ada. Hanya Rasulullah yang maksum. Kanjeng Nabi Mbak yang terpelihara. Mun selain Kanjeng Nabi mesti di dosa. Kiai paden di dosa. Can sapa mun kiai bersih ada dalil itu. Padahal lah kono kiai lah kulaku nyoro santri azan ki subuh kom jaga jong. Ayolah azan ajam kita akong kok santri lah kong Allahu akbar rami jawab kiai ngimamin tibi kiai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin kok besek subuh orang kita cakap dalam masjid afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah kau besar kalau betok morok kiai bidayatul hidayah tafsir toron dari masjid kalau beluk tamu ya keluar konjengan masuk pesantren morok boleh engak rire ki ndik dosa kiai Pak awalnya keng sapiri ngojatan ndik dosa orang siapa tepang rike boleh joget dengar colon jarpak melolo kana tidak ada manusia yang tidak berdosa kullu bani adam khata bahwa setiap cucu Adam pasti melakukan kekeliruan. Manusia yang terbaik itu bukan manusia yang tidak pernah punya salah, tapi manusia yang terbaik tatkala dia melakukan kesalahan sadar atas kesalahannya dan mau kembali kepada jalan yang benar, kepada jalan Allah, yaitu manusia. Cak lu bian beni malaikat ya menurut malaikat cetandi salah karena malaikat memang disetting oleh Allah makhluk yang taat. Malaikat
tak punya nafsu, malaikat tak ngakan, malaikat cetak nginum, ya tidak jadi maling malaikat, dia tak lapar Pak. Malaikat tidak punya orang tua, tercipta dari nur cahaya, langsung jadi, tidak lewat proses perkawinan. Malaikat tadi Pak, malaikat tadi matua. Iya tadi salah kapan? Jadi tadi. Lo tak usah kebentar mun syariah, tak usah kebentar mun syariah. Mun nembian saya tadi salah kematuan, jujur. Ada kala kabin kapir. Cembian dengar sopan kematuan namun tepan lamaran. Oh mentepan lamaran ya Allah. Songkok lamapan tuh setrika dengan tu. Nggak cocok berau masih ni ada. Disuruh makan kalau saat lamaran itu Pak, hanya memainkan 3 jari, cotek-cotek garis. Mik bedai habis. Tuh mak seguni pangakan jan matuan tak langkong kebiasaan kayak itu abang. Ajolok boleh orang dia. Jorong minum, padahal sudah ada banyak variasi minuman, ada kopi, ada teh. Monggo jenengan minum. Ada teh, kopi, ada air. Ada banyak variasi minuman kalau masih lamaran. Coba lihat. Terkadang ada minuman yang menyegarkan, extra jos dan kerating daing. 7 variasi minuman, tak yenum. Sampai matuan ngucap. Apa sabolana? Puasa tak? Apa jan mantu punten? Munta apa sa enom jong? Ni serembun wang jongoan mulai gelap. Hanya menuangkan air aqua ke gelas sedikit, hanya separuh gelas, tekuk gelas, doa Ibrani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Benih kun birahmat Tuhan, tatangga nata kerja. Ya Allah, santri di mamantun. Jaga mak nginum aing la a'udzubillah. Hari mun beri nasi kemarin atahlil mantun ba. Action lah dia. Tapi apakah perilaku itu perilaku sebenarnya? Coba lihat. Ketika anak sudah didapatkan 4 tahun perjalanan perkawinan, betul nggak kalau dia makan 3 jari? Coba lihat perkembangan akhirnya. 5 tahun nak kabin, 7 tahun habis. Pakun tolo geriki. Mulai dengan cakar-cakar harimaunya. Si 5 geriki apa gerodu sampai matuan kucak. Ya Allah, mak jen seren jetang matuare kabun. Parak tak melo tambeun matuaria. 9 tahun nak kabin. Ada a'udzubillah namun nginum lah. Malah kopin matuan yang bongin tak lebar. Ini dosa. Tidak lagi maksiat mata, tidak lagi maksiat mulut yang selalu memfitnah, mata yang selalu maksiat. Tidak lagi pikiran-pikiran kotor, tangan yang kita gerakkan tidak pada jalan yang sebenarnya, sokoh atengkak tak ke jalan Allah. Berapa dosa yang harus kita tumpuk setiap hari. Kan gak ada Pak, terikir pikir sekejap bisa us. Kita ini termasuk manusia yang pantas ke surga atau neraka gitu loh. Kau tuh pikir gini Pak. Empian beri mata berpangiran. Sampai dikasih mata oleh Allah. Kini gak pangiran saya beri Pak. Sampai saat ini tidak ada dokter yang mampu menciptakan kornea mata. Teman saya di Singapura kemarin. Dia senang pakai Harley. Sampai dia foto Harley-nya itu. Kalau Kiai suka saya kirim. Gue lo ngocak, enggak lah saya bilang. Tidak usah. Karena pada saat kemarin saya di situ undangan dari Malaysia Singapura, saya diiringi dengan mobil mewah, ada Hummer, ada Ferrari gitu. Ki, pilih Kiai mau naik yang mana gitu. Saya tanya, ini berapa? Gue nuting ke Ferrari ini. Tipis, segini Ferrari. Saya tanya, ada yang 12 miliar itu harganya. Karena saya cuma tanya gitu, orang tuanya ini ngomong, kenapa ya tadi Kiai itu kok tanya-tanya ini? Dia bisik ke sopir saya, kalau Kiai suka, demi Allah saya antar. Kalau Kiai suka. Saya bilang, tak usah antar. Kau tak tahu Ferrari. Saya tanya, berapa pajaknya? 200 juta Kiai. Pak Haji ke 200 juta per tahun. Tak usah. Matompes kan kok di Kiai remare banyak sekali. Jogok konjengan tok le 200 juta betul. Pas paji gedok lah tu salah. Pas kayak begitu nak aja, mun tak gemet bentar aja. Coba tompes bah, ben kap motor ada apa ki begitu semaker. Tipis. Kudu tanda. Lo ini kaya.
tatkala kemudian dia pakai Harley jatuh, kena serpihan pecahan kaca, ngena ke kornea mata. Sekarang itu nggak bisa melihat satu mata itu. Namanya orang kaya, dia berusaha. Di Singapura ada mata, tapi bukan mata dari ciptaan dokter. Mata orang yang meninggal yang didonorkan ke rumah sakit. Ada yang cocok, tapi keluarga sepakat tidak mau. Dia tanya sama saya, Ki, gimana hukumnya ya Kiai? Dia remejong, mak matan orang saya pasang agak berenak. Kok matanya orang? Saya khawatir kelak di akhirat Kiai. Mun pas matan orang saya bagi ke berenak. Depak ke akhirat ben pagi pas tegepok ben sendik mata nak. Takut mi pas ngusok sendik mata. Ya Allah, matang mata yang kiben bae gua pagi. Pas sering colek nang akhirat ji mata jadi pura-puran mata jadi rum. Tapi dia bilang ke saya, andai saja ada orang yang ridho, rela mendonorkan matanya, jujur ya untuk anak saya, demi Allah kami tidak segan untuk menghargai dia 10 miliar untuk satu kornea mata dia. Larang tak larang mata? Mata deh 10 miliar mi jual mata nambian enjak mi kebentak nemen bakotan dadeng mi namanya cap bimian apa setong mata aja 10 miliar cukup loh mi namanya jagung. Tapi siapa kalau 10 miliar gak dikasih 2 miliar 20 miliar gak dikasih loh Pak. Kenapa? Oh kita bisa melihat karena mata ini, dan ini paparing dari Allah. Maaf saya persingkat saja, sebagai bentuk syukur kita manusia kepada Allah. Kalau misalnya mata itu mahalnya segitu, satu hari satu malam 24 jam, saya tanya jujur men ke gue, mencet biar termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Gue tanya kan biar saben are mata ngaji Quran, jujur gitu, ada 9 jam waktu untuk ngaji Al-Quran sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Benar ya? Benar sih ngaji sangat jam benar ya? Tidak jujur saja. Tikal menjadi status. Benar ya Pak jam yang ngaji Quran? Oke. Ini kan pertanyaan ke Abok, pong kita ngedep ke pengiran. Sejam tadi, setengah jam nyap-cap yang matan dia. Ngaji Quran. Beni pola nak kosok nyap-cap, ketondu. Mak mun ngaji Quran pas ngantuk ketondu. Mak ambian mun ngebes iyu mandi sungai Pak jam bah mandelik matan ini. Melihat perempuan mandi di sungai, Pak kok rokok. Ya Allah, sip re, sip. Can malaikat tol kamatan kok bagi nang akhirat orang. Banyakan melerodi. Andai saja tidak karena Allah itu maha mengampuni dosa, andai saja Allah tidak ghafirun ala dzambi, tidak mengampuni dosa kita, cenderung ke neraka Pak. Mangkan abak benar banyak macam istighfar. Cak kasangka astaghfirullah, cak kasangka Rabbal baraya Gusti sepura aki menabi nganti lagi amal rasan abdin tak bisa ke swarga Gusti mesti. Colok kenari beri pendengaran brem pemun meleh. Bibir je begini-gini itu karena bibir manusia itu menjadi tampan, karena bibir orang perempuan menjadi cantik. Begini-gini bibir. Brem pemun meleh. Mai kena nang tenang. Berkat begemet benar dia sekarang. Bibirnya begini-gini mahal Pak. Ketampanan dan kecantikan seseorang dari bibirnya itu. Bayangkan kalau Anda tanduk bibir. Apa yang sampean bisa andalkan ketampanannya? Cok tengir baiklah tak coba orang tengir. Oleh gemet bibir. Mun tak kira gini menurut biar jangan jak gula. Makanya sampean beri bibir alhamdulillah, dikasih lidah oleh Allah alhamdulillah. Tidak ada yang bisa menciptakan lidah. Sampai makin ribuan rasa. Arab pamak bade cile antisipasi. Mun mata tak kenali, cile ki bisa rasai. Padam lampu, cile ki bisa ngerasai. Mbian oni ga bakso, kan kana lidah. Coba pikir. Mbian oni ga bakso, kan kana lidah. Coba mbian mele bakso cek sebab ke cile, coba. Emine sebab ide ini coba. Beri saus pas bunuh-bunuh mbian gini. Beri bobong ke bul.
capiin bah muntang setumpuk beri capi kuain bah dari tas. Kira-kira bentuk bakso apa bentar? Dan yang tahu rasa dan itu Allah yang mencipta. Tapateng lampu, patein lampu rela. Papateng beri minuman lemah ya enom apa ji enom lah. Tekes mun cizir. Ya Allah kopi deh. Robusta, Arabica, itu memang kita beteng. Ya boleh enum, ya Allah. Nyagas bagi kang kona kana. Maka teng beteng itu. Mangan sokor. Ya kakan, ya Allah kacang re itu mulem jaga. Ya boleh kurang ajar tenbi campur lagi kana. Kecerdasan lidah. Lalu kenapa? Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Berapa jam setiap hari kita zikir kepada Allah? Berapa jam kita membaca la ilaha illallah? Berapa jam kita bersolawat kepada Nabi? Mulut kita yang dicipta oleh Allah. Kenapa kita sering menghardi orang? Kenapa kita sering mencaci orang? Kenapa kita sering kemudian memfitnah orang lain sampai karakter orang itu habis karena kita fitnah? Kini kadang-kadang Mas Abe ini dimasukkan di neraka. Kenapa? Karena perilaku kita sendiri, Pak. Nangkan dicolok ria, ayo banyak zikir. Neku anak lemah dek anak baca selawat ya Rasulullah salamun alik sebisot kosu sampung ate ka Kanjeng Nabi semoga besarnya anda dengan syafaat Rasulullah. Nah, mesti ebok roh jangan nyanyi memori anak peka loh. Maka namun lahir adanin kenapa? Agar yang didengar oleh telinga anak pertama kali lahir kebesaran nama Allah. Mestinya ada nih kan. Ya Rafi Asyani Wadaraji, meneteslah air mata anak. Nak terdepak ke Mekah pakai benar. Terdepak ke Madinah pakai benar. Atfataya jiratal ya jiratal alami ya uhailal diwal karomi diwal karomi. Deras mengalir air mata ibu sambil berkata, nak lo melolong kok si tak depak ke Mekah nak hajar reng ibu kop cekop ibu nak kop cekop ibu si tak depak Mekah nak palon capat engkok boleh si tak depak lek atau lembun siapa si betaben ben ya kok betabenan dan bedi betaben ben pai tuting pan mun ben tak kira depak arap pelek raja otang mun gi sete lah atau kara berdepan ni pun lah bagaimana caranya Kiai mun abe di banyak dosa ini saya cuma membahas mata saya cuma membahas mulut gula kita bahas otak gula kita bahas leher di dalam ini ada jantung ada paru-paru kebebe kita bahas andai saja gula bahas tidak cukup 1 bulan biar ngaji gula 15 tahun untuk pahepa kemet ning sejam ning nak dia yang unjang boleh muntaan mai kelak man menyaman jadi mentu. Kenapa Kiai Anda bahas tubuh manusia? Karena ada hadis au kama qal man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal dirinya sebentar lagi dia akan kenal dengan Tuhannya. Mun abe kenal ke abe Raja Sokora sebentar lagi dia akan kenal dengan Tuhannya. Insyaallah Anda akan menjadi orang wali-wali Allah. Nah kali lagi lah ada cara nak kangku ngosot dosa ya banyak sot kau sedih dosa. Pertama ala innal hasanat yuzhibna sayyiat. Ada banyak amal baik yang bisa menghapus dosa. Salah satu di antaranya apa? Salat 5 waktu. Rampok, maling, bajingan sekali. Korki indah salat, ki banyak kosotna amal coba ni. Makanya abok lemeler salat jangan dilupakan. Ngalak wuduk kerutus dosa, enggak kuning kuring bini kaji. Ningku, benih mere si ningku, mun mere lain boleh. Tengah bos, astagfirullahaladzim. Udah remah abok si tak tengah bos, cicit mandi bareng. Nje, tuh jak menengiti saya Allah. Nyebi sabun you, sia. Barak melengak jadi fanta aja lah. Mata nyembi tibi 2 orang. Pon salat. Yang kedua
Banyak sedekah, zakat, lituzakihim. Orang mun banyak zakat, tatfa'ul bala. Zakat keluarkan, soki palampe. Tina make rampok maling bajingan, kor lampe, pendenan gik kesenengi orang. Cerek. Yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Orang siapa sah? Hapus tuh sen berpengiran. Mangkan make rampok maling bajingan, mun masuk ke Ramadan bajimper. Kareba are, karena seminggu Ramadan nangis ben alhamdulillah. Pada pak boleh kok ben pengiran ke Ramadan. Berarti kok beri kesempatan kaki melepur dosa ben Allah. Mestinya. Karena 2 hari nangis, alhamdulillah ada pak kok ke Ramadan. 2 hari apa? Masuk ke setong Ramadan pas mati orang gelek apa dapun Kanjeng Nabi? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Siapa orang si jember masuk Ramadan, demi Allah, Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Gen jember apa boleh bahasa Pak? Beni bersosamian ya Allah, le pak boleh ke Ramadan. Mak cepet telura alam setia. Hari yang parah. Cek ranyi ngening tabun ya Allah, lah pasaan boleh lah. Ada kadang tapur gelap tak temu enggak ada lagi. Mesti apa sah? Taken lapar, makin rampok maling, coba lelakon, papolong anak buah naling maling api, muncet ongku bajingan. Telobolo bikin neng semaga, papolo neng pelalangan misalnya, seketoreng pak, ibu-ibu pelalangan, namanya mana? Jemberan. Papolong anak buah nak pidato pak maling. Muncul orang si gegek ke pangeran. Malam Ramadan bah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuan rampok bah pidato. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sesama maling yang saya muliakan. Ada kan pada maling. Aku bangga dengan kalian. Pak langsung ucap ngari ya pak. Aku bangga dengan kalian selama 1 tahun penuh ini. Grafik pencurian drastis meningkat luar biasa. Tompes desa bedan benoreng kapi coba benda. Tompes pesape noreng coba ben kapiri. Gemetarlah seorang bajingan tadi, pak ngucap. Tapi khusus besok Syahrul Karim, pak ngucap ada iya. Bulan yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan laku jong. Sacok becok nangkok ben-ben, sacor ancor nangkok ben-ben, hormat Ramadan. Tidak ada kata mencuri lagi di bulan Ramadan. Amankan tarawih. Wah ngitik balik. Sanggup tak ngicok selama sebulan? Siap bos. Oke, ketemu di masjid besok. Si makin rampok mengari ya pak. Malaikat ki mikir-mikir, beda bagus lagi ya orang. Pas masuk ke masjid tarawih lah ketuaan tarawih pun ya anak buah tarawih kami absen pak ya bos aki kebudi ban ketuaan setelah takbir ketuaan rampok Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah dina magila tak pada tepak sepenting ade ngadep ke Gusti Allah pahoso ongku. Bagaimana kata Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang siapa songku demi Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Benar kan? Mungkin semua orang itu sendiri. Pon, langsung pon izin. Karena gue lemangkan ini kepenting ya dengan Pak Hasan Amiruddin itu untuk sedikit tausiah kepada 4 pilar kejaksaan, Kapolres, Kodim, hari ini Probolinggo di Pondok Pesantren Hati, Langkang Kelaksan ada Kiai Hafid Amiruddin dia. Kok gabaan sambil lalu kok tahlil aku kebanyakan seorang tak sempat kok terus ngedina mungkin benar tanya ngakan dek remegi ya can ben lah muncet kok pengakan perantau munjak kok ngakan ngeraksan beli soto kemarin ini bisa enjak lah jujur tahu salah sepenting berkata sih gelepai jong lah terakhir kata ambian mun kun mirak ning pidato hanya Ki Malik cukup lihat di TV 9 setiap Rabu pagi jam 2 atau di YouTube kita unggah ceramah Kah Abdul Malik Sanusi atau kemudian radio atau KJTV Jember dan Surabaya itu setiap Kamis bersama Kah Abdul Malik Sanusi saya Malik Kigula
ngan mun kerong in main ke beringin. Assalamualaikum kam semaga ya. Alhamdulillah gayung bersambut. Sebung saja bisa lagi lagi olen kerong tin ka ajunan. Saya minta bese. Sepenting nyiting tanang dunia akhirat daripada bawolong suargana al. Pak akrab pak. Mulai bangga sepon nak kaki hosnan ka abagu lagi sanusi kenu kan biasa yang cegdena. Sambungan ji bapakku. Tadak ke sanusi pada ke malik. Mulai bila minta kenal ke gula. Sambungan. Ledak apa cara nak? Masa gula kun bira. Kemarin gula pidato neng lu bangsa, neng guluk-guluk semenep Gus Ali Fikri sengunjang pesantren terbesar. Tak betah ngunjang gula pak. Geluk gula pun kiai kat sini. Pas gerlang-ger ngak ada pada mata ndak kangko. Marah salepan ning di mepekeran dia ada ieu. Lah masa kok gebak ngebele dia. Dia mak ada ki locot ya kabel locot ki ya kena sotok jadi in main ke bungko beringin dekat kok di beringin in main gak sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beres kalau nyaman mun beda kiai kudu nyata pak akrab longku ning jempok mas sela longku astagfirullahaladzim apa jong cit mengecit deh rokok cecer di kiai berarti barak ngempong rokok kiai mau ngaji tak apa aja tak apa sepenting akrab kiai airnya banyak mun rokok kiai terus rokok kiai saya kira duan tak langkung barokah kayak itu guys enggak ngejak petotok sekali nangkung ada sedikit kedua kan pada ya ceri banggula muka-muka mbian terus akrab ke saya kan tepi saus dari kaulah ingkan li khata afan kathir wallahu wal muwafiq ila aqwamit thoriq.